Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Siti Zahira Ritonga dari kelas Perbankan Syariah 6F. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko Bank Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang resiko reputasi pada bank syariah. Resiko reputasi bank syariah. Konsep dasar resiko reputasi. Yang pertama, konsep dasar resiko reputasi. Suatu resiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat maupun stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap suatu lembaga keuangan syariah disebut resiko reputasi. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh pada reputasi. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, penerapan prinsip syariah. Yang keempat, pelayanan yang disediakan. Dan yang kelima, publikasi. Indikator resiko reputasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu indikator resiko reputasi. Resiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kejadian yang telah merugikan reputasi bank syariah, misalnya pemberitaan negatif di media massa. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal lain yang dapat menyebabkan resiko reputasi, misalnya kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, pelanggaran terhadap regulasi fatwa Dewan Syariah Nasional, dan praktik bisnis syariah. Dampak resiko reputasi. Selanjutnya yaitu dampak resiko reputasi. Yang pertama, kehilangan nasabah secara besar-besaran. Yang kedua, penurunan dana pihak ketiga karena kurangnya kepercayaan. Yang ketiga, gangguan likuiditas dan kestabilan operasional. Yang keempat, kehilangan mitra bisnis dan investor. Yang kelima, investigasi regulator yang berdampak pada reputasi jangka panjang. Yang keenam, efek domino terhadap industri perbankan syariah secara umum. Faktor yang dipengaruhi resiko reputasi. Setelah dampak resiko reputasi, selanjutnya ada faktor yang dipengaruhi resiko reputasi. Reputasi merupakan aset penting bagi perusahaan karena reputasi dapat mempengaruhi yang pertama, pertimbangan stakeholders dalam membeli, menjual, dan menahan saham perusahaan. Yang kedua, keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa dari organisasi. Yang ketiga, keinginan supplier untuk membangun partnership. Yang keempat, pertimbangan kompetitor untuk masuk ke pasar. Yang kelima, reputasi akan mempengaruhi kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana untuk menjalankan atau mengembangkan operasi usaha. Yang keenam, perekrutan individu yang memiliki potensi. Tujuan manajemen resiko reputasi. Selanjutnya, tujuan manajemen resiko reputasi. Yang pertama, manajemen resiko reputasi memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak mengalami kerugian reputasi yang berakibat pada kerugian bisnis dan kerugian finansial. Yang kedua, lembaga keuangan syariah harus mempertahankan integritas dan reputasi yang baik agar dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa aktivitas bisnis mereka tidak merugikan publik dan mempertahankan reputasi positif. Yang keempat, manajemen risiko reputasi memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki reputasi positif yang mempengaruhi harga saham dan nilai perusahaan. Yang kelima, lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik akan memiliki keunggulan yang lebih besar dibandingkan bank lainnya. Strategi manajemen resiko reputasi bank syariah. Kemudian yang terakhir ada strategi manajemen resiko reputasi bank syariah. Yang pertama ada pengawasan aktif oleh direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang kedua ada penyusunan kebijakan, prosedur, dan limit resiko. Yang ketiga ada proses identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian risiko. Serta yang terakhir ada optimalisasi unit pengaduan nasabah dan peran public relation. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.